Ketiga-tiga hal ini ada pada diri seorang hamba, maka insya Allah dia akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di program Pintu Religi Penyuluh Agama bersama dengan saya Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, topik kali ini kita akan bahas ada 3 golongan orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, ridho Allah adalah salah satu hal yang kita cari. Dan ketika seseorang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, maka itulah sebenarnya hakikat daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa gunanya harta bertumpuk? Apa gunanya materi tidak bisa dihitung jumlahnya? Akan tetapi kalau tidak bisa tidur, akan tetapi tidak bisa dengan nyenyak berpikir, terbayang-bayang, dihiasi dengan rasa ketakutan. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang jauh daripada ridha Allah. Akan tetapi ada orang-orang yang sederhana, meskipun ada orang-orang yang berlimpah dengan harta, akan tetapi dia mendapatkan ridha Allah, maka dia komplit bahagia. Orang yang sederhana mendapatkan ridha Allah, bahagia. Inilah hakikat kebahagiaan, yang dimana hakikat kebahagiaan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 tangga kepada kita agar bisa menjadi kandidat orang yang mendapatkan ridho Allah itu. Yang pertama, Rasulullah memberikan rekomendasi yang pertama, atau poin yang pertama yang Rasulullah berikan kepada kita adalah, yang pertama, seseorang itu harus ada rasa takut dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan takwa. Makanya ketika Allah menyebutkan ittaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arham, bertakwalah kalian dengan memperbagus hubungan tali silaturahmi. Jadi bertakwa ini merupakan salah satu patokan yang pertama dan utama, dan silaturahmi itu merupakan rangkaian dari kesempurnaan takwa itu. Dan yang ditekankan adalah ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian di mana berada. Nah, orang yang memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah orang yang akan mendapatkan ridho Allah. Dia ada rasa takut di pasar, ada rasa takut besar, rasa takutnya di kantor, di kafe, di masjid, di semua lini, semua tempat memuncak rasa takutnya. Takut akan Allah berpaling darinya, takut Allah tidak meridhoinya, takut Allah menyeretnya ke dalam neraka, takut Allah menzaliminya. Rasa takut inilah yang membuat dia berhati-hati, sehingga dia terus berpuncak pada pusaran ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Ini yang pertama, rasa takut yang ada dalam diri seorang hamba. Inilah estafet yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap sisi seorang hamba. Yang kedua,
Karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang hamba untuk mendapatkan ridho Allah adalah yaitu selalu memiliki rasa cukup akan apa yang diberikan oleh Allah. Tak pantas seorang hamba berkeluh kesah, tak pantas seorang hamba mencaci maki, tak pantas seorang hamba melakukan tindakan yang menyinggung perasaan Allah. Allah tak adil, Allah pilih kasih, tak pantas bagi kita. Orang yang selalu merasa cukup dengan apapun yang telah Allah berikan, apapun yang Allah takdirkan, dia merasa cukup dengan hal itu. Dia bersabar dengan hal itu. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur dengan itu. Layaknya seperti para nabi, misalnya Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, menahun-nahun mendapatkan penyakit, akan tetapi apa yang digambarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam yaitu rasa cukupnya, rasa sabarnya, dan rasa syukurnya. Karakter yang kedua ini, cukup, syukur, dan sabar, inilah yang akan membuat Allah la azidannakum, akan bertambah yang akan Allah berikan kepada diri seorang hamba tersebut. Bukankah indah? Ini yang membuat Allah ridho pada sisi seorang hamba. Yang ketiga adalah karakter yang ketiga adalah yang harus dimiliki oleh seorang hamba, yaitu beramallah dengan amalan soleh, beramallah dengan niat karena Allah, dan yang paling dahsyat adalah beramallah dengan amalan yang dirahasiakan. Jangan kita menyebut kebaikan kita, jangan kita pamerkan kebaikan kita, jangan kita membanggakan kebaikan kita. Ingat, Rasulullah SAW pernah menyebutkan amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah adwa muha wa inqala, sedikit tapi terus menerus dirahasiakan. Ini yang istimewa di hadapan Allah. Bahkan amalan yang disembunyikan, yang dirahasiakan itu, hadirin, adalah amalan yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya, bobotnya sama seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tiga hal ini jikalau ada pada diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Yang pertama adalah takwa, rasa takutnya pada Allah begitu besar. Yang kedua, rasa cukup atas semua yang Allah berikan kepada dirinya. Dan yang ketiga adalah beramallah dengan amalan yang soleh dan dirahasiakan. Jangan menyebut kebaikan kita, akan tapi jadikanlah amal-amal yang kita rahasiakan itu sebagai senjata untuk diri kita, untuk menjaga keikhlasan kita. Ketiga hal ini ada pada diri seorang hamba, maka insya Allah dia akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.